Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفينا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah, menambah amal-amal soleh kita untuk bekal kita di akhirat. Dan pagi ini Allah sudah membangun kita dalam keadaan sehat walafiat, dan itu menjadi sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri, karena dengan kesehatan kita bisa melaksanakan ibadah lebih baik lagi. Dan tentu yang paling utama dari semua nikmat itu adalah nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat itu pula kita hadir di majelis ilmu ini, karena dorongan iman dan Islam kita masih bisa beramal soleh. Dan di pagi ini tentu hikmah yang begitu banyak yang kita bisa raih dalam berbagai macam kajian bersama para guru kita di MKI. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita Allah limpahkan keberkahan untuk mereka. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita uh, alaihi salatu wassalam, yang uh, menjadi teladan bagi kita semua, Nabi yang terus memberikan uh, perhatiannya untuk umatnya, bahkan beliau selalu merindukan umatnya, dan jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini di hari Senin, tentu masih di bulan Rajab, bulan yang begitu banyak keberkahannya, bulan yang Allah lipat gandakan pahala, dan sebaliknya di bulan itu pula Allah uh, lipat gandakan dosanya bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Karena itulah bulan yang istimewa ini menjadi bulan persiapan kita untuk menuju Ramadan. Karena itulah banyak para ulama kemudian memohon kepada Allahumma baligh ila Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan, bulan yang tentu sangat istimewa, bulan yang sanalah pintu-pintu surga dibuka, kebaikan dibuka untuk kita semua, dan menjadi bulan istimewa karena di sana ada Lailatul Qadar yang kebaikannya khair min alfi syahrin, lebih baik daripada 1.000 bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati lezatnya ibadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini bersama Bapak Haikal sebagaimana biasa, hari Senin menjadi hari yang kalau bagi sebagian uh, pekerja kantoran, tentu hari pertama kita beraktivitas ya. Hari pertama kita melaksanakan tugas-tugas baik sebagai uh, pekerja kantoran, ataupun juga ada yang jadi guru, ada yang juga jadi sosial. Bukti kehalifahan yang kita lakukan untuk memakmurkan bumi ini, apapun profesi kita tentu mudah-mudahan ini jadi amal soleh, karena semua pekerjaan yang diniatkan lillahi ta'ala menjadi bagian ibadah yang uh, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Dan sebagaimana biasa tentu kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang uh, hadir maupun yang belum sempat hadir. Mari kita doakan saudara-saudara kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kesehatan, keberkahan, dan kalaupun ada yang sedang sakit, Allah segera uh, sehatkan ya. Dan ini menjadi sebuah kenikmatan doa dari saudara-saudaranya. Allah sehatkan, Allah kembali pulihkan sebagaimana sedia kala.
Dan kalau ada yang sedang kesulitan juga Allah segera memberi jalan keluar terbaik. Dan di awal tahun ini, tahun 2025 tentu menjadi sebuah keistimewaan kita memulai sebuah langkah penting untuk memulai perjalanan setahun ini menjadi lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. 2025 menjadi sebuah tema untuk saling sharing bersama para guru kita, Bapak Haikal Hasan, Hafizahullah Ta'ala, yang Alhamdulillah wa syukurlah selalu menemani kita setiap Senin Selasa ini untuk sama-sama belajar tentang uh, kehidupan ini, mengambil hikmah dari kehidupan ini. Dan kita doakan Bapak selalu dengan sehat walafiat ya. Amin ya Allah Allah. limpahkan keberkahan beliau beserta Amin. keluarganya. Dan juga tentu istiqamahkan dalam dakwahnya beliau. Apalagi sekarang beliau punya amanah besar ya. Memimpin Badan Halal yang tentu ini menjadi kebutuhan umat ya. Bukan hanya di Indonesia, di dunia menjadi satu isu besar bagaimana halal menjadi lifestyle, sebuah gaya hidup orang yang eh, peduli dengan kesehatan, orang yang peduli dengan kebersihan, orang yang peduli dengan kenyamanan, dan itulah halal lifestyle ya. Baik. Baik, Pak Beh, Haikal, Masya Allah, Tabarakallah. Bagaimana kabarnya, Beh, pagi ini? Amin. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Dia kesiapan. Ada kopiannya. Itu. Ya, pakai itu lah. Ini kan pakai di sini. Ya pakai di sini. Apa? Ya. Kita ngangkat tema tentang rencana tahun 2025 ini memang Oh, sambil kita mengevaluasi, Beh, ya. Bagaimana, karena kemarin kita sudah di akhir tahun, kita sudah mencoba eh, melakukan muhasabah, lah, evaluasi, introspeksi gitu tentang keluarga kita. Nah, ini kita bagaimana merencanakan di tahun 2025 ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya nih. Tentu ada ilmunya, Bay, ya. Merencanakan, iya dong. karena banyak Ayo. orang yang hanya merencanakan tapi tidak ada implementasi ini. Ada. Khawatir Ada. kita yang justru seperti itu ya. Kita hanya punya rencana tapi tidak mampu mewujudkannya nih. Baik, Insya Bay. Allah. Kita sama-sama saling eh, mendoakan tentunya dan kita menyimak bagaimana cara membuat sebuah rencana dan Allah, tentu insya Allah. istiqomah untuk melaksanakan. Silakan, Ben. Amin ya Allah. Tafadhol masykur. Karim. Amin ya arhamar rahimin ya Allah. Ya Allah ya mujib khairin. Ya Allah ya Rabbi, tadi saya minta maaf, saya kira belum on, tapi ternyata udah ya. Itu, itu. Oh ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. على نعمة الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Hadirin yang saya hormati, yang saya muliakan, setelah memuji kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW, mari kita melanjutkan. Tapi tumben pakai kacamata, ya tumben aja, baru dibeliin. Baru dibeliin. Karena baru dibeliin, jadi pakai aja dulu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan. Dalam menghadapi 2025 ini, sebagian orang berkata, wah tahunnya susah nih, gitu. Sebagian lagi berkata, ini tahun yang luar biasa, gitu. Sebagian lagi berkata, tahun ini tahun gue bakal sial nih. Tahun berikutnya berkata, gue gini. Sekarang saya mau ajak teman-teman ke tahun 98. Masih ingat gak tahun 1998? Apa yang terjadi? Tahun 98 terjadi krisis moneter. Tapi pada waktu krisis moneter terjadi, ya mah, pada waktu krisis moneter terjadi, temennya ini dong. Pada waktu krisis moneter terjadi,
sebagian orang bangkrut, tapi sebagian lagi happy tuh, gitu. Karena itu saya mau ngobrol dulu sebentar, bincang-bincang sama teman-teman yang ada di sini yang 210 orang. Nah, 210 orang. 222 nggak usah nih tidak ini yang ini udah gak enak. Ini kan yang sayap. Sayap. Ayam. Begini. Tahun ini tahun masa sulit. Betul salah? Salah, Bes. Terlalu positif ya. Salah. Salah, Be, salah. Yes. Mana ada tahun sulit, gitu kan? Oh, anak saya mau bobo nih katanya. Isa, ya Al, saya harus di luar sambil persiapan berangkat. Tunggu ya. Hah? Iya, matiin kan? Enggak apa-apa, 5.40 kan pas. Papa nungguin kamu kayaknya kan 5.40. Oh, maksudnya mau nungguin, bangunin, mau nungguin kamu. Ya udah. Ah, 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 ah. Apa sih? Ini bawel amat si Oyeng ya. Si Oyeng bawel. Duh, maafin ya, Pak teman-teman. Ini si Oyeng bawel. Si Oyeng bawel tuh. Bawel. Si Oyeng bawel. Si Oyeng bawel. Si Oyeng bawel nih tuh. Tuh. Yuk, kita ngobrol. Udah, diam bawel. Tidak ada masa sulit. Gitu kan? Masa sulit adalah masa di mana cara kita sudah nggak cocok lagi dengan masa sekarang. Mana Bu? Bu Ibu pencatat yang baik nih. Si Ibu Darmi ini pencatat yang baik. Masa sulit adalah masa di mana cara kita sudah nggak cocok lagi dengan masa sekarang. Itulah definisi masa sulit yang sebenarnya. Ingat tahun 98, bagi sebagian orang masa sulit. Tapi bagi petani-petani di kampung itu, itulah awal mula dia kaya raya sampai sekarang. 98 bagi sebagian orang masa sulit, tapi lihatlah pengusaha-pengusaha petani kopra, petani kopi. Sampai sekarang mereka jadi kaya raya gara-gara itu. Sebagian orang masa sulit, tapi lihat. Bagi petani coklat dan petani tembakau yang ada di Jember. Oke, nggak ada masa sulit. Yang ada pikiran kita yang sulit. Coba sampaikan ini kepada anak-anak. Sampaikan ini kepada teman-temanmu. Mana ada masa sulit teman-teman sekalian? Nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masa itu sulit buat manusia. Nggak ada. Yang sulit itu cara kita, masa di mana cara kita nggak cocok lagi dengan zamannya, sehingga kita bilang, wah masa sulit nih gitu. Allah nggak pernah ciptakan masa yang sulit buat kita teman-teman. Ya, wah mau apa lagi saat ini? Nggak ada, beneran serius. Bagi Indofood gitu loh, ketika kedatangan, tunggu maaf, saya jadi sebut produk deh, cuek, abaikan, lupakan ya. Setiap masa itu hanyalah kita yang bagaimana untuk menyikapinya. Setiap zaman, nggak ada zaman yang Allah bikin sulit. Zaman, masa sulit, masa cara kita udah nggak cocok lagi. Sesuaikan. Masa sulit adalah masa di mana cara kita udah nggak cocok lagi dengan zaman yang sekarang. Berarti kita sesuaikan langsung. Jadi teman-teman sekalian, untuk menyampaikan planning hari ini 2025
untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa, untuk apa. Mulailah dari sekarang. Karena mulainya dari semua keberhasilan itu adalah perencanaan. Di sebuah perusahaan harus ada yang namanya blueprint, cetak biru. Blueprint ini menjadi dasar bagi setiap perusahaan, anak-anak perusahaannya untuk menjalankan kehidupan. Coba, masa iya kalau manusianya nggak ada, masa keluarga nggak punya blueprint? Kan kacau kalau begini, saudara. Ya harus ada, wajib ada, kudu ada gitu loh. Ingat kan, seperti yang saya bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah memberi tergantung yang siap. Allah nggak akan kasih kalau nggak siap. Jadi pemberian Allah itu Allah mau memberi hanya kepada yang bersiap. Ente nggak siap-siap menerima, nggak bakal Allah kasih. Gitu aja logika sederhananya. Yang nggak pernah menyiapkan, nggak akan pernah mendapatkan. Allah belum kasih kita, karena Allah belum lihat kesungguhan kita. Karena kita nggak punya rencana. Kan gini aja deh logikanya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menangkan Nabi Muhammad dari setiap perjuangannya, maka apa yang terjadi? Ya nggak usah ada Mekah, nggak usah ada periode Mekah. Begitu diangkat jadi Rasul, jreng, Nabi hebat, Nabi kuat, Nabi punya apa saja, berubah kayak megaloman gitu. Kalah semuanya langsung. Tapi kan enggak. Ada satu langkah, ada satu perencanaan yang step by step Nabi lakukan. Nabi ahlinya dalam merencanakan sesuatu. Pelan-pelan, Nabi kita diajak, sahabat diajak dulu, pelan-pelan dikuatkan dulu akidahnya, pelan-pelan terus sampai semuanya, sampai Nabi pikir, ini udah mulai siap nih, udah mulai oke nih, go, jalan, berjuang, melawan, perang, menang akhirnya. Lihat perencanaan yang Nabi susun sebagai sunatullah kita. Lihat perencanaan dan gambaran yang Nabi susun kayak apa itu. Selangkah demi selangkah, satu poin demi satu poin. Oke. Nabi bisa aja langsung, tapi nggak pernah Nabi lakukan. Pelan-pelan satu langkah demi satu langkah Nabi lakukan. Begitu juga dalam perusahaan. Saya, tadi Mas Kholis menyinggung beban berat nih ya. Ya, saya mengatakan beban berat ya beban ringan. Cuma saya sedang mencari pola. Begitu Mas Kholis. Beban ringan dan saya sedang mencari polanya kayak apa ini menyusun planning. Maka setiap saat saya selalu memperkenalkan kepada staff-staff planning baru. Saya kenalkan hari ini apa yang disebut job status. Saya kenalkan hari ini daily halal itinerary and report. Saya kenalkan semuanya dengan sangat detail dan saya pelan-pelan satu demi satu langkah perlahan tapi pasti membimbing dan teman-teman menjalankan dan akhirnya insya Allah luar biasa nantinya teman-teman akan bisa melihat dan merasakannya juga betapa halal kita menjadi patokan dunia ya, sistem yang sedang Al-Fakir terapkan, sistem yang sedang Al-Fakir bangun. Hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, balik lagi sekarang pada keluarga. Apa coba? Saya rasa tidak perlu lagi saya mengulang-ulang hebatnya sebuah perencanaan yang akan menuntun kita dan menghasilkan. Karena teman-teman sudah tahu teorinya. Jadi masalahnya sekarang gimana cara nyusunnya ya gitu kan. Dimulailah dari pikiran dan yuk tahun ini apa yang akan kita beli. Ini ya Allah akan tuntun jalannya. Gimana caranya, kalimat apa lagi yang harus saya ucapkan untuk meyakinkan itu. Kadang-kadang saya berpikir begitu. Kalimatnya gimana lagi untuk meyakinkan. Kenapa? Karena benar banget bahwa hidup ini harus direncanakan, bahwa mesti dipikirin, bahwa akan ada, mesti ada. Benar banget semua itu.
1000% benernya. Bahwa kita mesti merencanakan sesuatu, bahwa kita mesti membayangkan sesuatu, itu 1.000.000% benernya. 1.000.000% kebenaran itu. Nggak ada sedikit pun keraguan buat itu. Ayo teman-teman sekalian, rencanain. Sampai itu terjadi pada anak saya. Dia mikirnya apa? Aku Korea, Korea. Sampai kita di rumah pusing. Kadang-kadang ngomongnya Korea mulu. Tetapi tiba-tiba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya saya katakan, saya yakin banget dengan apa yang saya katakan. Tiba-tiba, kok ada orang Korea yang ngasih dia bisa tinggal di rumahnya, sekolah, dan bisa S3, dan bisa magang di tempatnya dan bekerja. Kok bisa kayak gitu ya? Hidup ini ya. Ya memang hidup ini penuh keajaiban bagi orang yang mengusahakan keajaiban itu. Hidup ini penuh keberuntungan bagi orang yang mengupayakan keberuntungan itu. Dari mana malah ya? Dari pikiran. Ajak anak-anakmu coba pikir begitu. Ajak ya. Dan apa ya? Doain aja tugas kita gitu. Dan jangan berdebat. Kesian anaknya. Allah pasti berpihak kepada Anda. Maka anak Anda tuh jadi sial. Beneran serius saya ngomong nih. Gimana kalau saya mulai dengan kalimat itu? Berdebat, anak sial. Berdebat, anak sial. Berdebat, anak sial. Kenapa? Logikanya begini. Ridho Allah fi ridho walidayhi, wa suhtullah wa suhtu walidayhi. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Ketika kamu murka kepada anakmu, kesian anakmu, Allah yang murka. Ya apes hidupnya. Gitu loh. Ya kan? Ayo, mana? Tulis satu tulis. Satu, ayo 1,3 T, amin ya Allah. Coba, ayo satu tulis di sini. Yang di rumah satu. Berdebat, murka Allah, gitu aja. Marah sama anak, marah karena Allah dong, gitu loh. Marah boleh ya, boleh, tapi karena Allah dong, gitu loh. Jangan sampai marahmu terjadi dengan sepenuh-penuhnya rasa kesal di hati. Kesian anaknya ntar. Allah pasti murka sama anakmu. Pasti. 1000% pastinya. Allah pasti murka sama anakmu. Jadi gini, misalnya gini. Siapa itu? Hadir ya. Allah pasti murka dengan anakmu pasti. Jadi planning 2025 nomor 1, gimana kalau kita sayangin sesayang-sayangnya. Perhatiin seperhatiin-perhatiinnya. Nomor satunya. Agar anakmu itu di nomor 1 pun, ya Allah. Susah banget sih. Ini kalau misalnya. Ini kalau kita suruh, dia pasti nggak mau nih. Kita nyuruh juga kan. Akibat itu anak nggak mau kan. Akibatnya dia ngelawan orang tua kan. Jadi siapa yang menciptakan peluang anak kurang ajar? Kita. Jadi gimana dong, Tat? Gimana dong? Cara suruhnya. Aku masih capek nih. Oke, ntar kalau udah nggak capek ya. Coba. Bikin satu planning dulu. Berdebat, murka Allah. Kesian anaknya. Beneran. Anaknya jadi apes dalam kehidupannya. Gara-gara kita yang menciptakan peluang itu. Jadi gimana dong? Ya baik-baik aja. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, Awa'amur ahlaka bisalah wastabir alaiha kan. Ketika kau perintahkan keluargamu untuk sholat, maka seiring dengan ucapan itu Allah sendiri yang melakukan disclaimer gitu kan.
sabarlah dalam memerintahnya. Dan sabar di sini bukan sabar wastabir alaiha, ya, bukan asabru, ya. Jadi saya ada persiapan. Biasanya jam 6 udah mau jalan. Wastabir alaiha, dan persiapkannya itu adalah rencanakanlah yang terbaik. Dan jangan pernah negosiasi dengan perencanaan. Kan dulu kan kita diajarin rencana itu dengan smart, specific, measurable, apalagi achievable, realistis, dan timelines. Itulah dengan smart. Bisa-bisanya lo aja. Sekarang setelah saya makin tahu dengan kehidupan, saya akan katakan, itu bisa-bisanya lo aja bikin singkatan. Kalau seorang pimpinan merencanakan sesuatu yang mungkin, yang mudah, yang realistis, di mana perjuangannya? Di mana keajaibannya? Di mana pertolongan Tuhannya? Padahal cukup faida arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Beres tuh barang semua. Tapi kadang-kadang kita mengandalkan sesuatu yang sok tahu dengan cara ini nggak realistis. Kepikir nggak berapa menyekolahkan anak ke Korea? Biayanya berapa? Kepikir nggak biaya tinggal di Korea? Kepikir nggak? Kepikir nggak nyari kerja susahnya di Korea kayak apa? Bahasa aja kita nggak tahu. Kepikir nggak? Kalau disusun berdasarkan smart, kalau disusun berdasarkan smart, emang jadi tuh. Saya nggak minta jauh-jauh, Pak. Saya nggak minta jauh-jauh, dan yang saya sedang memberikan sesuatu untuk keluarga. Bismillah. Ayo, tulis rencanamu di 2025. The do and the don'ts. Ayo, saya tungguin. Di 2025 ini apa yang tidak akan Anda lakukan? Yang tidak akan saya lakukan adalah, ayo. Jadi tunggu. Yang tidak akan saya lakukan adalah, Bu Nadia, terima kasih. Yang tidak akan saya lakukan adalah, ayo. Nggak bakal menunda, ayo. Yang tidak akan saya lakukan sama keluarga saya. Siapa? Hah? Oh, lu nggak suka nih, Harlan Holden. Yang tidak akan saya lakukan, membiarkan mereka hidup tanpa perencanaan. Mas Kholis membiarkan dia hidup tanpa perencanaan. No, no, no. Kan gitu. Yang tidak akan kita makan berat di tengah malam. It's for you. Saya bilang buat anakmu kan sekarang. Bukan gitu, Mas Kholis. Itu keribedan kata-katanya. Kepanjangan dan keribedan. Bu Nadia contohnya betul. Ya, Bu Nia.
Ya, logikanya gimana? Allah redonya tergantung orang tua. Lo nggak redo sama anak lo nggak dapat redo dari Allah. Anak lo sial seumur hidup. Jangan perdebatan itu ciptakan. Ayo, belum dapat nih planning yang benar nih. Planning 2025. Saya mulai dengan the don'ts. Saya tidak akan titik-titik. Ayo, planning mahal nih. Planning gini 4 juta nih di hotel. Bunda dia maksudnya apa? Tidak akan menyanyiakan waktu dengan anak. Tapi buat saya belum ada angka, buat saya belum clear. Nggak akan main game depan anak. Nah, tuh. Gitu. Ya. Jam 6 saya harus berangkat ini. Nggak akan ngomel lagi sama anak baru. Bu Siti dan ya. Sian. Hidupnya susah kalau diomelin. Doain, angkat tangan. Ya Allah. Orang baru pulang capek. Ya. Nggak cuek, ya. Nggak berpikir, ya. Nggak akan berpikir negatif tentang anak saya. Nggak akan ya. Ya, Bu Mimin. Ya. Iya dong. Ini ya. Bahaya yang terakhir tuh admin siapa tuh. Ini gini. Kalau gue suruh sekarang, anak pasti nolak. Oke cukup, dengerin lagi. Kalau gue suruh sekarang, ini anak pasti nolak. Allah sedang gak redo sama anakmu. Sekarang gue ganti. Ntar kalau udah gak capek, sholat ya. Anak lu bilang apa? Pasti bilang iya. Jadi lihat, pilihan katanya itu. Pilihan bahasanya lihat. Ya. Kamu capek, aku capek. Kamu tuh sekarang kamu capek. Astagfirullahaladzim. Ente udah tahu kalau ente ngomongin pasti itu anak nolak. Jangan di ngomongin, ganti bahasanya. Segampang itu untuk merancang masa depan anak yang bagus. Jangan-jangan anak kita sial gara-gara kita sering marahin. Bukan jangan-jangan, emang. Bukan jangan-jangan, emang. Ya, dengerin dia cerita, itu luar biasa. Jangan potong kata-katanya, luar biasa. Kan saya pernah bilang begini, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apa? Nabi diutus menyempurnakan akhlak. Terus kita bilang kita berakhlak, tapi di masjid. Masa berakhlak di masjid? Ya udah pasti dong. Udah pasti di masjid ente berakhlak. Udah pasti. Gak pakai diajarin. Jadi senyum, berakhlak, depan atasan. Ya udah pasti dong. Berakhlak tuh di rumah. Berakhlak tuh sama yang bawah. Kalau sama yang atas bukan berakhlak, namanya penjilat. Hormat sama yang di atas, bukan akhlak itu standarnya memang kayak begitu. Menghambakan diri sama orang kaya itu namanya murtad sepertiga, gitu loh.
Iya betul sekali Bu Mimi, betul sekali. Ya, berlaku sopan sama ustadz. Ya udah pasti dong standar. Berlaku sopan sama anak, sama laki, sama bini. Berlaku sopan di rumah. Akhlak tuh di rumah. Akhlak di rumah. Akhlak itu di rumah. Akhlak itu di rumah. Akhlak itu di rumah. Akhlak itu di rumah. Bukan di kantor. Itu udah standarnya begitu. Akhlak melihat orang di masjid. Terang aja rapi semua di masjid. Di masjid terang aja. Mau ngapain melihat orang di masjid? Palsu semua. Palsu semua. Makasih Bu Darmi. Coba 2025 ini kayak begini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus terutama tuh untuk menyempurnakan akhlak. Lalu kita mikir, kok nggak sholat, kok nggak zakat, kok nggak puasa, kok nggak haji, kok nggak perubahan, kok nggak akhlak. Ya emang itu intinya semua kok. Gimana kalau Anda berpikir orang itu sholat tapi mulutnya jahat? Coba pikiran apa yang terjadi dalam pikiran antum semua? Orang itu jahat banget mulutnya. Dia sholat. Sholatnya nggak mampu mencegahnya. Orang itu biasa-biasa aja, tapi baik banget ya. Lihat endingnya, jangan lihat sekarang. Lihat akhirnya, jangan lihat sekarang. Coba. Apa yang terjadi coba? Teman-teman sekalian, kita harus lanjutin besok. Udah lagi seru nih. Iya. Enggak, saya juga suka ini aja, suka mikir aja. Kok akhlak di kantor? Salah lihat ente. Pasti di kantor kita berakhlak baik. Kok akhlak di masjid? Ngukur akhlak, lihat itu santri. Akhlaknya bagus banget ya. Hormat sama kiainya. Jadi terang aja. Gak usah diukur itu. Lihat itu santri. Sama ustadznya hormat, cium tangan. Ya wajar, lumrah. Kalau mau lihat santri, gimana akhlaknya, bagaimana cara dia memperlakukan adik kelas. Tuh, masa ngelihat santri ukurannya bagaimana cara dia sama kiai? Ya, terang aja hormat. Itu. Kalau mau lihat atas, lihat staf Anda baik apa kagak, jangan ketika datang ke Anda udah pasti penuh kamuflase. Ini staf saya yang ini nih, saya mau angkat deh jabatannya. Akhlaknya bagus banget, ya ngajinya belum jauh nih. Ya, ngajinya belum jauh, belum lama nih. Atau ngajinya dari internet nih. Kalau mau lihat staf Anda baik apa tidak, lihat cara dia ngobrol sama office boy. Baik apa kagak? Lihat cara dia memperlakukan satpam. Jangan lihat cara dia ketika berhadapan sama ente sebagai pimpinan. Udah pasti anak buah ente jadi baik. Kalau mau lihat akhlak Nabi, jangan lihat Nabi kepada Sayyidina Ali, mantu, sayangan, sahabat. Kalau mau nilai akhlak itu kepada, bukan menilai, maaf ya, kalau kita nggak berhak menilai. Cuma kalau kita mau belajar dari Nabi, akhlak, jangan melihat Nabi dengan Bilal, jangan lihat Nabi dengan Abu Bakar. Lihat Nabi Muhammad SAW dengan orang yang ngeludain mukanya. Nabi apain? Gitu aja. Jadi paham ya, kenapa saya katakan akhlak itu di rumah ya.
Itu alasannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Saya minta teman-teman berpikir sekarang. What should you do? Apa yang harus Anda lakukan? Di tengah dekadensi moral seperti ini, di tengah keluarga yang seperti ini. Sayang sekali beberapa orang tidak sanggup menuliskan rencana. Sayang sekali. Dari 200, berapa orang sekarang? 350 orang ini. Ya. Ini ada tetangga saya ini. Siapa tuh bunyi telepon tuh? Pak Salman tetangga telepon. Ada nggak enak hati ini, ada meninggal. Udah hilang. Ada 350 yang hadir. Ya. Baru beberapa yang saya lihat menjawab. Ya nggak apa-apa. Karena memang berat untuk berhasil itu. Kata orang yang tidak punya rencana. Kalau ditanya pada orang yang sudah punya rencana, it's easy. Just true. Jalani saja. Dengan suasana hati yang lapang, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan rencanamu itu. Ingat, kita bukan gagal, tapi kita gagal dalam merencanakan. Tidak ada orang yang gagal, yang ada adalah yang gagal dalam merencanakan. Ketika seorang itu gagal dalam membuat rencana dalam hidupnya, maka I guarantee you, dia hidupnya nggak akan kemana-mana. Nggak akan kemana-mana. Ke situ-situ aja. Yes. Oh, udah enak. Enak banget. Adios. Allah muafiq ila aqwamit thoriq. Izinkan saya mendahului lebih cepat karena harus segera turun dan jam 7 harus ada acara. Akhirnya kita katakan begini. Teman-teman sekalian, saya membawakan ini dengan keikhlasan yang tinggi insya Allah. Ya, agar teman-teman sekalian menikmati kehidupan ini dengan indah gitu. Rencanakan coba. Besok saya kasih yang lebih berat lagi loh. Rencanakan kehidupan orang lain. Gue mau bantu dia, tuh. Coba rencanain gitu. Gue mau. Anda putus berpikir, buat gue aja susah. Nggak gitu. Nggak gitu. Error, salah cara berpikirnya kayak gitu. Kalau gue bantu dia, gitu. Hari ini siapa yang gue bantu ya, siapa yang gue doain ya, siapa yang gue support, siapa yang gue kasih pinjam, siapa yang gue kasih apa ya. Minta panjang umur sama Allah untuk bisa taat terus dan indah banget ya Allah, nikmat banget beribadah padamu ya Allah gitu. Dan Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dah gitu aja, coba doa kayak gitu. Ya Allah, enak banget sujud padamu ya Allah. Enak banget sujud padamu ya Allah. Coba, itu artinya apa? Nggak usah. Jadi gini, kepada Allah pun kita punya trik. Ya Allah, berilah aku, berilah aku, berilah aku, berilah aku, berilah aku, berilah aku. Buat lo mulu sih. Ya Allah, panjangkan umurku, panjangkan umurku, dalam panjangkan umurku, panjangkan. Buat lo mulu sih. Coba, kalimatnya gini. Dan udah diajarin sebenarnya oleh Rasulullah SAW. Ya, a'in ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk terus berzikir padamu,
untuk terus bersyukur padamu dan beribadah dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Enak kan dengernya kan? Itu kan artinya lu panjang umur. Artinya kan lu jadi kaya gitu. Dibalik aja gitu. Seperti yang Nabi ajarkan itu. Ya Allah, enak banget sujud padamu ya Allah. Jangan cabut nikmat ini ya Allah. Sampai kapanpun enak banget sujud padamu ya Allah. Bantu kami memperbaiki ya Allah. Itu artinya lu minta panjang umur. Ya Allah, sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat manusia lain. Dan Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya kita tuh minta dapat jabatan dari Allah. Doanya gitu. Ya, ya Allah, nikmat banget berbagi ya Allah. Pengen bagi si ini ya Allah. Pengen bagi si itu ya Allah. Pengen bantu si itu ya Allah. Dan Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu artinya minta kaya. Ya. Jadi teman-teman sekalian coba deh kita berkreasi agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya. Bilal bin Rabah doanya gimana coba? Yang jadi Ali Imran tuh ya, ayat 28-29. Kau angkat yang kau kehendaki. Kau turunkan yang kau kehendaki ya Allah. Dan kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak? Sampai doa Nabi Ayub. Ya Allah, masa niadar dalam keadaan saya ini begini dan kau Maha Pengasih Maha Penyayang gitu ya. Hadirin, mudah-mudahan di akhir ini kita lanjutin besok dengan lebih baik lagi, lebih mantap lagi. Bagaimana planning yang sebenarnya untuk menyambut 2025 ini ya. Saya dari saya. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala din Nabi Muhammad SAW. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslim wa makana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alika nusur. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, aghnina bi halalika an haramika wa bi du'atika amma sayyidika amman siwa. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin. Allahumma ya Allah, as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal ghina 'anil nas. Amin. Allahumma ya Allah, warzuqil fahma wal ilma wal hikmata wal akla bi rahmatika ya arhamar rahimin bi kalimati la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Doa yang saya baca barusan adalah doa dari semua yang saya sampaikan dari jam 5.30 tadi. Sampai ketemu besok. Allah muafiq lakum amin tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Besok kita lanjutin. Kita langsung pamit. Langsung pamit. Besok kita lanjutin. Ya. Lanjut. Ingat nggak waktu kemarin itu bagi teman-teman yang hadir di datang kantor, saya ada uang, saya nyumbang 10 juta ya. Ingat ya. Betul, Be. Akhirnya saya tarik 1 juta karena hari Jumat mau ngasih depan masjid ya. Dan saya nggak tahu tuh isi amplopnya ya. Ya. Betul, Be. Dibukanya di depan anak-anak itu. Ya saya nggak tahu ada ngasih nih gitu kan. Gitu. Jadi saya keluarin 10 juta. Di hari yang sama saya dapat 100 juta. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Sedekah subuh di Dindi biar berkah. Betul. Terus Tekal nih di Dindi. Saksi, Be. Saksi. Saya tuh tromol kemarin tuh diisi 1.000 ke sehari, 2.000 terserah. Tapi itu setelah sholat subuh tuh langsung
Iya Bu Eni, Eh, Masya Allah, tabarakallah. Ini pengalaman Babeh ya. Kita saksikan iya, kalau tuh. teman-teman Kalau pengurus kita satu. sedekah langsung dibalas 10 kali lipat dan Hmm. sampai 70 kali lipat sama Allah. Itu nyata banget. Tiba-tiba ada. Masya Bukan tiba-tiba Allah. ada, Allah ngasih rezeki. Ya, Nih, betul. Mama baru transferin. Iya, alhamdulillah wa syukurillah, jazakallah khairan Babeh atas ilmu nasihatnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Babeh Haikal. Tadi juga sudah banyak disampaikan tentang bagaimana melakukan sebuah perencanaan, dan ini menjadi PR bagi kita semua ya. Bagaimana membuat sebuah rencana hidup kita, dan besok menjadi PR besar lagi karena kita ditantang oleh Babeh untuk membuat rencana hidup untuk orang lain gitu kan. Artinya eh, tentu ini doa, sebuah eh, harapan untuk anak kita, keluarga kita, pasangan kita, dan ini bagian dari apa yang menjadi sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling baik untuk orang lain, yang memberikan manfaat untuk orang lain. Dan kebermanfaatan paling utama tentu kita, yang paling utama kita lakukan adalah untuk keluarga kita ya, karena ini bagian dari yang harus menjadi kewajiban kita, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dalam surah At-Tahrim ayat 6. Dan ini terus kita coba evaluasi diri kita, bagaimana kita membuat sebuah rencana hidup untuk um, kita dan keluarga kita. Dan insya Allah kita besok sharing lagi apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Mari kita sama-sama di rumah masing-masing untuk membuat sebuah perencanaan hidup yang tentu kalau yang berkenan ingin sharing, alhamdulillah, jadi bisa jadi inspirasi juga untuk orang lain, bagaimana merencanakan hidup untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita, untuk orang lain tentunya, yaitu ada anak-anak kita, pasangan kita. Sama-sama mendiskusikan bagaimana langkah bersama untuk membangun sebuah rumah tangga yang lebih baik lagi, sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadi harapan kita Allah ridho pada kita semua. Dan tadi sebuah pengalaman yang luar biasa ya, yang kita saksikan sendiri ketika kita sama-sama dengan para guru kita di kantor Babeh Haikal. Kita langsung alhamdulillah pengurus yayasan mendapatkan langsung dari Babeh Haikal 10 juta, yang totalnya ya 9 juta ya. Alhamdulillah, dari kata Babeh langsung Allah balas di hari itu pula dengan 10 kali lipat. Dan ini sebuah pengalaman yang juga jamaah mungkin mengalami juga ya. Makanya kenapa para admin tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kita, ayo di pagi hari ini kita bersedekah, sedekah yang ketika kita rutin melakukannya maka Allah akan ganti dengan ganti yang terbaik. Dan ini adalah sebuah pesan, sebuah ajakan tentu yang terus dilakukan oleh admin MKI untuk kita semua. Mari kita sama-sama bersedekah di pagi hari dengan sedekah terbaik kita, dan hanya Allah yang akan bisa membalas semua kebaikan kita. Dan ini adalah sebuah amal yang insya Allah akan abadi terus sampai akhirat, karena harta yang diinfakkan di jalan Allah adalah harta yang sungguh akan abadi, beda dengan harta yang kita belanjakan, harta yang kita habiskan atau kita tinggalkan untuk generasi atau untuk keturunan kita, tentu akan berbeda dengan harta yang diinfakkan di jalan Allah atau Taala. Baik, jaminan Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Tentu kita kalau kembali lagi bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini, nikmat yang sampai saat ini kita bisa merasakan lezatnya iman dengan hadir selalu di majelis ilmu. Setiap malam kita didampingi oleh Tuhan Guru Subhanahu Fajar, dan tiap pagi kita didampingi oleh para guru kita untuk sama-sama kembali mengambil hikmah dari kehidupan ini, dari Al-Quranul Karim dan Sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Dan mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا